Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang kami hormati, edisi kali ini sangat spesial bagi kami karena beberapa waktu yang lalu memang kita fokus di peternakan entok, bebek, domba, sapi, juga tentang pengadaan pakan. Nah, kali ini kita dipertemukan dengan Pak Haji Nunu yang lokasinya di Kecamatan Sindang Barang, Kabupaten Cianjur. Nah, seperti ini suasana di kandang mentok milik Pak Haji Nunu. Kandangnya biasa saja, tidak ada yang terlalu istimewa di sini. Tapi sahabat semua, dari kandang ini bisa dihasilkan ribuan anak mentok sahabat semua, dengan pakan yang super murah. Nah, ini kita kuncinya akan bedah di sini ya. So, jadi jangan dulu skip karena di sini kita akan pukul rata semua tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan entok sahabat semua. Artinya kita akan kupas di sini. Oh ya sahabat semua, di lingkungan beliau ini banyak sekali peternak entok ya. Nah, ini sejak lama, jadi di sini adalah tempat yang sangat menjanjikan dari sisi ekonomi. Padahal kami lihat ini kerjanya santai sekali ya. Oke, langsung kita bahas soal pakan dulu ya. Ternyata pakan mentoknya ini pakan yang sangat murah, karena di kampung-kampung Sindang Barang harga pakan ini hanya ada yang 1.500 loh. Saya juga kaget kan. Oh, pakan ada yang 1.500, ada yang 2.000, ada yang paling tinggi 3.000 rupiah. Bahkan bekatul gitu ya. Ini menurut saya masih bagus karena di daerah lain itu pakan sudah 4.000, 5.000, bahkan yang pabrikan kan bisa 15.000. Ternyata ini kunci suksesnya tetap di pakan. Kalau menurut hemat kami, karena mentak itu kan sebenarnya sukanya biji-bijian ya, biji-bijian, kemudian pakan-pakan yang ada di alam aja. Nah, ini dari beberapa pertemuan ya dengan peternak, mereka menyarankan untuk menanam kebun jagung. Nah, ini poinnya di jagung sahabat semua ya. Jadi bukan menanam azolla kalau di sini, tapi tanamnya jagung sahabat semua. Oke, kita langsung fokus ke jagung ya. Jadi jagung ini ada 3 bahkan 4 komoditi, 4 jenis yang bisa dimanfaatkan dari jagung ini. Pertama tentu saja biji jagungnya, ini yang paling umum lah ya, yang paling umum. Jadi biji jagung itu bisa nanti digiling, tapi untuk yang mentok besar itu bisa tidak digiling ya. Setelah dipipil itu langsung bisa dikasihkan, kecuali untuk anak-anakannya boleh digiling. Kemudian dari janggel jagungnya juga bisa itu untuk juga digiling, dicampurkan ke dalam pakan. Nah, tebon jagungnya batang itu juga digiling sahabat semua ya, dicacah dulu, setelah itu masuk mesin penggilingan. Dan yang terakhir tentu saja daunnya. Jadi ada 4 jenis dari situ bisa dimanfaatkan untuk hewan ternak. Nah, kemudian di kampung-kampung ini kan untuk kebutuhan protein, karena mentok juga butuh protein, apalagi yang kita ambil nantinya adalah anak-anaknya, supaya anak-anaknya tumbuh super ya, badannya itu besar, cepat besar, maka membutuhkan protein yang tinggi. Kalau di kampung itu mendapatkan protein dari keong sawah. Jadi kita harus punya kebun jagung yang luas lah. Kalau di kampung kan harga sewa itu murah. Nah, kemudian satu lagi apa? Kita harus beternak keong mas. Itu awal-awal kita cari indukan keong mas dulu, terus kemudian kita tebar di kolam untuk khusus keong mas. Kenapa? Karena dari keong mas ini
kebutuhan protein untuk mentok itu bisa tercukupi. Gak mesti tiap hari pembelian keongnya. Jadi bisa diatur 1 minggu mungkin 2 kali pembelian keong mas. Nah sahabat semua, jadi antara jagung keong mas ya. Kalau nanti bisa ditambahkan azola, boleh-boleh saja. Azola boleh-boleh saja. Cuman untuk di kolam keong mas mungkin tidak bisa dikasih atau ditanami atau ditebar ya, ikan. Tapi kalau di kolam azola masih bisa tebar ikan. Nah, sahabat semua, kenapa kami sangat terpikat ya, istilahnya tertarik dengan masalah pakan di sini. Karena kalau hemat pakan, harga pakannya murah, itu juga hasilnya akan bagus. Coba saja bayangkan sahabat semua, 100 indukan mentok ini, kalau dia bertelur 10 kan udah 10.000 ya. Udah 1.000 ya. Ya, udah 1.000 gitu, bukan 10.000. Jadi kalau 10 entok itu kan kalau dia bertelur 10 maka udah 100. Kalau kita punya indukan 100 maka dia akan punya nantinya 1.000 butir telur. Nah kalau kita mainnya pakai mesin tetas itu kan 25 hari. Tapi kalau kita menetasnya dengan natural oleh induknya bisa sampai 40 hari. Makanya setelah nanti ada modal kita beli juga mesin tetas supaya lebih efisien. Nah, tapi di sini Pak Haji Nunu lebih memilih cara natural ya, karena lebih menghewankan hewan ya. Lebih menghewankan hewan. Katanya kasihan kalau pakai mesin tetas. Itu seperti dipaksa untuk bertelur kembali. Tapi nggak begitu sih ya, kalau menurut kita atur aja nanti yang sudah bertelur kita istirahatkan dulu selama 1 bulan, jangan disatuin dengan lakinya gitu. Karena di entok itu kan ada istilah sistemnya perjodohannya. Kadang-kadang kalau belum berjodoh nggak ada pembuahan, nggak mau bertelur gitu. Nah sahabat semua, jagung juga lebih disarankan karena jagung ini nanti akan diberikan juga ke ayam dan ke bebek petelur ya, ke meri ya kalau bahasa Sundanya itu meri bebek petelur. Pak Haji Nuri juga merawat bebek petelurnya. Ada banyak bebek petelur di sini, di bawah kolong-kolong ini ada bebek petelur. Istilahnya dari lahan yang luasnya segini ya, ada 3 peternakan, 1 mentong sendiri ya, banyak sekali ini mentoknya. Terus yang kedua ayam ya, yang ketiga bebek petelur sahabat semua. Jadi bebek itu sekarang untuk jajan anak ya, untuk jajan anak di pagi hari kita sudah bisa ya, seperti yang dilakukan oleh Pak Haji ini tiap pagi dan tiap hari. Untuk uang jajan anak itu sudah tidak kebingungan lagi. Sedangkan untuk mentok itu bulanan dan bisa juga mingguan ya, tergantung nanti kita mengaturnya seperti apa. Ayam biasanya bulanan sahabat semua ya, kecuali kalau misalkan ayam kampung tapi petelur, yang diambil telurnya itu bisa harian juga seperti bebek petelur. Nah sahabat semua, jadi kesuksesan Pak Haji Nunu ini letaknya di pakan murah sahabat ya. Pakan murah. Kalau Anda mau coba, maka mulai dari sekarang kita harus mempersiapkan kebun jagungnya dulu. Menurut beberapa publikasi dan kami juga sudah ikut pelatihannya dulu ketika membahas dekomposer M11 ya, oleh Pak Profnya itu mengatakan 1 hektar itu bisa cukup, 1 hektar kebun jagung itu cukup untuk 1.000 ayam ya, gitu, 1.000 ayam dan 10 sapi kalau saya, tebon jagung. Nah kalau kita punya indukan 100 mentok, 100 ayam, 100 bebek itu sudah cukup ya,
sudah cukup kan jumlahnya cuma Jumbo sana? 300. Nanti Pak Haji, anakannya jumbo kan sana? kita cuma butuh Kamarnya untuk besar teh. Awis Pak Haji. dengan jagung giling sudah bisa tertangani. 1.700.000 Sama. besar teh. Oh, Oke, hitung-hitungan ekonomi letaknya oke. ada di Maaf kita keseringan. efisiensi atau manajemen pakan yang murah. Carilah pakan yang semurah-murahnya. Kami menyarankan menanam jagung. Menanam jagung itu tidak sulit, sahabat semua. Ya, tidak sulit. Lagian jagung itu tanaman yang tahan terhadap kekeringan. Jadi Oh, poinnya yang mau Jumbo. peternak bento, bebek, ayam, puyuh, boleh deh sekarang siapkan pakan yang murah. Insya Allah dengan cara ini Jumbo sana? peternakan kita akan berkembang, Pak Haji, Jumbo sana? kemudian Kamarnya besar berdaya teh. saing Awis Pak ya, Haji. dan tentunya bisa menjadi sumber 1.700.000 penghasilan besar teh. yang Oh, besar ya keuntungannya. oke. Oke, demikian Maaf kita channel keseringan. kali ini.